Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Terima kasih Mimin ucapkan bagi yang sudah memberikan dukungan via Saweria dan Super Thanks-nya. Semoga Mimin tetap semangat untuk terus update Martial God Asura. Episode 6175. Catatan tentang klan dewa. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan cahaya keemasan yang menyilaukan menelan semua yang dilihat dengan mata telanjang dalam sekejap. Setelah cahaya keemasan berlalu, kecuali objek asli laut pembunuhan kuno, baik kota sementara maupun formasi besar yang diatur oleh klan Ouyang Tian hancur total. Tapi Shen Bai adalah bosnya dengan mata terbelalak, melihat sekeliling dengan tidak percaya. Segera, dia naik ke langit dan keluar dari langit berbintang. Dia mengeluarkan kompas emas yang aneh dan mengamatinya dengan cemas. Setelah mengamati dalam waktu lama, ekspresi ketidaksenangan yang ekstrim muncul di wajahnya. Oh tidak, saya benar-benar membuat semut-semut ini melarikan diri. Meskipun serangan sebelumnya menghancurkan segalanya di pintu masuk laut pembunuhan abadi. Tapi Chu Feng lolos. Tidak hanya Chu Feng, tetapi juga Zhao Daobin yang duduk di bawahnya, dan semua orang di pintu masuk sebelumnya melarikan diri. Meskipun dia sangat tidak mau melakukannya, tetapi situasi keseluruhan telah diputuskan. Shen Bai berbalik dan mengejar ke arah kereta yang ditunggangi Xiao Yuer. Pada saat yang sama, di langit berbintang yang jauh dari laut pembunuhan kuno, Chu Feng, Long Chengyu, Long Musi, Long Mucheng dan lainnya, serta semua orang dari klan surgawi Ouyang, dan semua orang dari laut pembunuhan abadi, semuanya ada di sini. Semua orang melihat Chu Feng dengan ekspresi yang sangat rumit, mulai dari kebingungan hingga keterkejutan, namun kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih. Mereka semua merasakan niat membunuh Shen Bai, dan bahkan merasa akan mati. Jika ada makhluk yang ingin membunuh mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk berteriak, apalagi melawan. Tetapi pada saat kritis itu, kekuatan yang tak terbayangkan menyelimuti mereka dan membawa mereka ke sini dengan cepat dari laut pembunuhan abadi. Kecepatan ini di luar imajinasi. Dan kekuatan itu berasal dari Chu Feng. Itu adalah rusa suci. Senior, apakah kekuatanmu sudah pulih? Chu Feng bertanya pada rusa suci di tubuhnya. Ya, tapi aku baru saja menggunakannya. Kapan kamu pulih? Chu Feng bertanya lagi. Sudah lama, kata rusa suci. Senior, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu. Chu Feng merasa sedikit sedih. Jika aku memberitahumu bahwa kekuatanku telah pulih, mungkin kamu telah menggunakannya di tempat yang seharusnya tidak kamu gunakan. Aku tidak akan menyelamatkanmu dan temanmu sekarang. Rusa suci memberikan jawabannya. Chu Feng tidak dapat menyangkal jawaban ini, meskipun Chu Feng ingin menggunakan kekuatan ini untuk menyelamatkan Xiao Yuer. Namun dalam situasi sekarang, jika rusa suci tidak mengambil tindakan, mungkin mereka akan mati. Terima kasih banyak, Tuan Muda Chu Feng, karena telah menyelamatkan hidupku. Pada saat ini, banyak orang berlutut di depan Chu Feng, berterima kasih atas anugerah penyelamatan nyawanya. Tapi Chu Feng, Long Mucheng, Ouyang Minchang dan yang lainnya semua memandang Zhao Daobin dengan hati-hati. Zhao Daobin baru saja dipermalukan, meskipun Shen Bai menggunakan dia sebagai tempat duduk dan duduk di bawah pantatnya. Namun nyatanya, cederanya tidak terlalu serius. Terlebih lagi, dia adalah dewa kelas 3. Bahkan jika Shen Bai telah tiada. Namun jika Zhao Daobin datang dengan niat buruk, dia akan tetap menjadi ancaman yang tak terbendung bagi mereka. Zhao Daobin, yang semula terbaring di udara, berdiri ketika dia merasakan tatapan Chu Feng dan yang lainnya. Dia pertama-tama menepuk-nepuk pakaiannya, lalu memberi hormat pada Chu Feng.
Saya adalah anggota klan abadi Zhao Daobin. Baru saja, terima kasih teman kecil Chu Feng karena telah datang menyelamatkan. Begitu Zhao Daobin mengucapkan kata-kata ini, semua orang menyadari bahwa Zhao Daobin ini tampaknya bukan musuh. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Zhao Daobin datang ke laut pembunuhan kuno awalnya untuk menangkap Chu Feng. Namun kini dia berubah pikiran. Teman kecil Chu Feng, tolong sembunyi sebentar. Yang disebut klan dewa itu tidak sederhana. Bagimu, bersembunyi sekarang adalah pilihan terbaik. Apakah kamu kenal mereka? Tanya Chu Feng. Ada catatan tentang apa yang disebut klan dewa dalam materi sejarah klan kita. Pada zaman dahulu, memang ada klan dewa yang mengaku sebagai dewa. Namun, klan dewa ini, seperti klan surgawi, memiliki banyak cabang, dan kekuatan alami mereka juga kuat dan lemah. Catatan sejarah menunjukkan bahwa mereka bukanlah makhluk normal, mereka tidak memiliki asal-usul, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tetapi kekuatan tempur mereka sangat kuat. Jauh melampaui perbandingan praktisi seni bela diri atau spiritualis dunia pada umumnya. Dan mereka memiliki kekuatan khusus. Mereka dapat menekan kekuatan yang lebih kuat dari mereka ke level yang sama dengan mereka. Dengan kekuatan tempur mereka yang kuat, mereka hampir tak terkalahkan. Kamu baru saja melihat bahwa senjata ajaibku bisa dihancurkan olehnya. Bukan karena senjata ajaibku lemah, tapi dia telah menekan kekuatan senjata ajaibku hingga lebih lemah darinya. Setelah mendengar narasi Zhao Daobin, orang-orang merasa lebih buruk lagi terhadap para dewa. Baru kemudian satu orang keluar, tetapi menurut apa yang dikatakan orang itu, dia juga memiliki kakak laki-laki, dan ada seseorang yang lebih kuat dari dia di klan mereka. Ditambah dengan sikap mereka yang memperlakukan semua makhluk hidup di dunia sebagai semut, ketika mereka semua keluar, bukankah dunia seni bela diri yang luas ini akan hancur? Saya pikir data sejarah tidak dapat sepenuhnya dipercaya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan benar-benar bertemu dengan apa yang disebut klan dewa. Masih ada makhluk aneh yang ada di dunia saat ini. Zhao Daobin menghela nafas. Bahkan jika kekuatannya bisa ditekan, pasti ada batas atasnya. Apakah para senior menyadari batas atasnya saat bertarung melawannya? Zhao Daobin tidak menjawab secara langsung, tetapi pesan rahasianya sampai ke telinga Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu, karena aku tidak suka menggunakan senjata, dan senjata ajaibku bukanlah yang terbaik. Senjata ajaib itu bisa dipatahkan jika aku menggunakan seluruh kekuatanku. Kamu mungkin tidak mempercayainya, tapi menurutku dewa kelas 3 dengan kekuatan tempur yang sama seharusnya menjadi batas atasnya. Meskipun dilihat dari karakteristiknya, mereka memang anggota klan dewa, tapi mereka mungkin juga merupakan cabang rendah dari klan dewa. Saat klanku benar-benar lahir, kami akan memusnahkan mereka. Sebelum itu, kamu bisa bersembunyi saja. Setelah pesan rahasia sampai di sini, Zhao Daobin memberi hormat lagi kepada Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku pasti akan membalas kebaikanmu hari ini. Sampai jumpa lagi. Hal ini dikatakan di depan umum, dan dia meninggalkan tempat itu setelah berbicara. Setelah Zhao Daobin pergi, semua orang yang hadir juga menggunakan metode mereka sendiri untuk terbang menuju dunia terdekat. Setelah mengalami hal seperti itu, mereka selalu merasa tidak tenang dan ingin bersembunyi sepenuhnya. Adapun klan Ouyang Tian, mereka juga berpisah dengan Chu Feng dan lainnya. Chu Feng, Long Wucheng dan lainnya juga terbang menuju dunia terdekat. Omong-omong, dunia yang lebih dekat juga ada di tubuh ilahi Tianhe. Jika Chu Feng memberitahu orang-orang itu bahwa markas klan dewa juga berada di tubuh ilahi Tianhe, mereka mungkin tidak akan berani mendekati dunia tubuh ilahi Tianhe.
Chu Feng, apakah yang dikatakan orang itu benar? Nona Yuer, apakah dia benar-benar akan menikah dengan klan dewa mereka? Dalam perjalanan, Long Chengyu memandang Chu Feng. Itu kebohongan. Itu sengaja dibuat untuk membuatku marah. Tidakkah kamu melihat bahwa dia sebenarnya sangat takut pada Yuer? Kata Chu Feng. Aku melihatnya, jadi aku merasa mengada-ada. Aku juga merasa sengaja ingin membuatmu kesal. Hanya saja, jangan dimasukkan ke dalam hati. Tapi orang ini terlalu hina. Dia pergi dengan Xiao Yuer di permukaan, tapi kemudian berbalik dan ingin membunuh kita. Orang yang sangat jahat. Long Chengyu bergumam dengan sangat tidak senang. Tapi suara Egi terdengar di telinga Chu Feng. Chu Feng, apakah menurutmu perkataan Shen Bai salah? Episode 6176 aneh? Mengenai pertanyaan Egi, Chu Feng memberikan jawabannya, klan dewa terlalu kuat. Saya tidak ingin mereka ikut campur dalam masalah ini, tapi apa yang dikatakan Shen Bai mungkin benar. Lalu kenapa kamu ragu-ragu? Temukan susunan teleportasi sesegera mungkin. Ayo pergi ke alam atas Jinchuan dan selamatkan Xiao Yuer. Namun Chu Feng tidak memberikan jawaban atas perkataan Egi. Setelah memasuki dunia yang lebih dekat, Chu Feng dan yang lainnya dengan cepat menemukan susunan teleportasi, tetapi Chu Feng tidak pergi bersama Long Mucheng dan yang lainnya karena ada yang harus dia lakukan, dan meminta mereka untuk kembali ke klan Naga Totem terlebih dahulu. Chu Feng memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi mereka masuk ke susunan teleportasi tanpa berpikir terlalu banyak. Egi, ayo kita cari Ziling dulu, kata Chu Feng pada Egi. Chu Feng, apa katamu? Bukankah sebaiknya kita menyelamatkan Xiao Yuer sekarang? Meskipun apa yang dikatakan Shen Bai salah, orang ini sangat penuh kebencian dan berbahaya. Bahkan jika apa yang dia katakan salah, kita tidak bisa membiarkan Xiao Yuer bergaul dengan orang-orang seperti itu. Dia bisa melakukan apa saja. Apakah kamu nyaman dengan Xiao Yuer bersama mereka? Egi merasa cemas, dan nadanya yang mendesak dan bahkan kemarahannya terdengar. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Xiao Yuer. Saya pikir apa yang dikatakan Shen Bai benar. Aku sudah lama melihat bahwa Yuer sedang memikirkan sesuatu. Mungkin klan dewalah yang membuatnya khawatir. Tidak heran kalau tingkah laku gadis itu sedikit tidak benar. Dan Egi mengetahui semua yang dilihat dan didengar Chu Feng, yang sebenarnya menjadi alasan mengapa dia merasa Shen Bai tidak berbohong. Jadi apa yang masih kamu ragukan? Kenapa kamu ingin bertanya pada Ziling? Apakah kamu ingin meminta bantuan seniormu dari Wolong Wuzong? Itulah klan dewa. Bahkan dewa kelas 3 dari klan Shao tidak berdaya. Bagaimana seniormu dari Wolong Wuzong bisa membantu? Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kita harus pergi ke alam atas Jinchuan secepat mungkin untuk menyelamatkan Xiao Yuer. Hanya dengan menyelamatkannya, aku bisa merasa nyaman. Egi terus mendesak. Egi. Tapi Chu Feng tiba-tiba menyela Egi dan berkata, saya tidak akan terlibat dalam masalah Yuer. Chu Feng, apa yang kamu bicarakan? Egi merasa tidak percaya dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tapi Chu Feng mengulangi lagi, jangan terlibat dalam masalah Yuer. Chu Feng, apa yang kamu bicarakan? Itu Xiao Yuer. Jangan bicara tentang masa lalu. Apakah kamu begitu cepat melupakan apa yang gadis Yuer lakukan untukmu di laut pembunuhan kuno? Bukankah kamu sudah memberitahunya bahwa kamu akan melindunginya? Egi bertanya satu demi satu dengan nada bertanya. Tapi Chu Feng berkata, saya ingat, tentu saja saya ingat, tapi saya belum menyelamatkan ibu saya, jadi saya belum bisa mati. Mendengar hal tersebut, Egi yang bersemangat tiba-tiba terdiam.
di ruang roh dunia, wajah Egi menjadi kaku. Dia tidak percaya Chu Feng akan mengatakan kata-kata seperti itu. Tapi dia tidak menyalahkan Chu Feng, tapi berkata, "Chu Feng, buka pintu ke ruang roh dunia. Kamu punya ide sendiri, dan ratu ini tidak akan mempersulitmu." Tapi gadis ini, Xiao Yuer, bisa dianggap sebagai seseorang yang tumbuh di bawah pengawasan ratuku. Ada banyak orang penting bagimu. Tetapi bagi ratu ini, hanya ada sedikit orang penting di dunia ini, dan Xiao Yuer adalah salah satunya. Aku, ratu, tidak boleh melihatnya jatuh ke dalam lubang api dan mengabaikannya. Mendengar ini, Chu Feng ingin membujuknya, "Egi." Namun sebelum Chu Feng selesai berbicara, Egi berkata, "Chu Feng, jika kamu tidak menyelamatkan Yuer, aku tidak akan menasihatimu. Tapi aku ingin menyelamatkannya, jadi jangan coba-coba memujukku." Chu Feng berkata, "Tetapi kamu adalah roh duniaku. Jika aku tidak pergi, bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Kamu dan aku terlalu berjauhan, dan kamu akan dibatasi." Mendengar ini, Egi menundukkan kepalanya diam-diam di ruang roh dunia, namun tekad segera muncul di matanya. "Batalkan kontrak roh dunia. Saya tahu kamu bisa melakukannya sekarang. Edan, apakah kamu harus melakukan ini? Kamu juga mengatakan bahwa itu adalah keberadaan yang bahkan seniorku dari Wolong Wuzong tidak dapat mengatasinya. Bahkan jika aku pergi, apa yang akan terjadi? Bahkan jika kamu pergi, apa yang akan terjadi?" tanya Chu Feng. "Berhenti bicara tentang Chu Feng. Meskipun kamu merasa aneh padaku sekarang, aku tidak menyalahkanmu. Jika aku bisa menyelamatkan Xiao Yuer, aku akan kembali dan menandatangani kontrak baru denganmu," kata Egi. Mendengar ini, Chu Feng berubah pikiran dan memasuki ruang roh dunia. Dia menatap langsung ke arah Egi. Tapi Egi menghindari menatap langsung ke arah Chu Feng. Ini pertama kalinya Egi memberinya reaksi seperti itu sejak mereka sudah saling kenal sejak lama. Hal ini membuat Chu Feng merasa sangat tidak nyaman, tapi dia juga tidak menyalahkan Egi. Tapi Chu Feng melihat ke gerbang ruang roh dunia, melihat pasukan roh dunia, dan bertanya, "Apakah kamu masih mendengarkan saya? Aku akan mengikutimu sampai mati." Pasukan Asura yang dipimpin oleh Raja Asura berlutut rapi di depan Chu Feng. "Kalau begitu aku memerintahkanmu untuk membatalkan kontrak roh dunia bersama-sama dan mengikuti ratu untuk menyelamatkan Xiao Yuer." Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, pasukan roh dunia segera mematuhi perintahnya. "Tidak, aku, ratu, akan pergi sendiri." Egi tidak setuju. "Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi bersama." Tapi Chu Feng tegas. Egi tidak mau membuang waktu untuk hal semacam ini, jadi dia berkata, "Terserah kamu." Oleh karena itu, Chu Feng menemukan tempat rahasia dan mulai membentuk formasi besar. Setelah formasi selesai, gerbang roh dunia dibuka. Egi dan pasukan roh dunia terbang satu demi satu dan mendarat dengan rapi di dalam formasi. Chu Feng, di sisi lain, mengaktifkan kekuatan ruang roh dunia dan secara paksa mengirim Yusha, yang masih berlatih dalam pengasingan, keluar. Chu Feng mengatur formasi khusus pada tubuh Yusha, dan segera menekan formula ajaibnya. Sebuah bola penghalang besar muncul di tengah formasi. "Kekuatan pengikat di tubuhku cukup istimewa. Meskipun aku bisa melakukannya untuk mengakhiri kontrakmu denganku, itu akan lebih menyakitkan dan kamu harus membayar sejumlah harga. Tetapi jika Anda ingin mengakhiri kontrak dengan lancar, Anda harus bekerja sama sepenuhnya tanpa ada perlawanan." Egi tidak berkata apa-apa, dan wajahnya yang dingin membuat Chu Feng merasa aneh. Sebaliknya, pasukan roh dunia merespons secara serempak. Tidak peduli apa keputusan Chu Feng, mereka akan mematuhi perintah Chu Feng.
Setelah Chu Feng mengingatkan mereka, dia meremas formula ajaibnya, dan kemudian bola itu melepaskan api pesona yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing memasuki dantian tentara Shura dan dantian. Seperti yang diharapkan, bahkan pasukan Asura pun terlihat ganas, dan terlihat bahwa mereka memang menderita kesakitan yang luar biasa. Namun wajah Egy tanpa ekspresi, bukannya tidak sakit, tapi baginya, hatinya semakin sakit saat ini. Dia masih tidak mengerti mengapa Chu Feng, yang rela menyerahkan nyawanya demi banyak teman, tiba-tiba menjadi takut ketika Xiao Yuer dalam bahaya. Bahkan jika klan dewa terlalu kuat, bahkan jika kematian laut pembunuhan abadi membuat Chu Feng tahu bagaimana menghargai kehidupan, Egy masih merasa sulit untuk menerima masalah ini. Ini bukan Chu Feng yang dia kenal, dan ketidaktahuannya membuat hatinya sakit. Proses ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga memakan waktu. Setelah semuanya selesai, Egy segera melihat ke arah Chu Feng dan mendesak, "Apakah kamu baik-baik saja?" Baru kemudian dia menyadari bahwa Chu Feng berdiri di luar formasi, menatapnya dengan senyuman di wajahnya. "Oke." Dalam sekejap, pilar hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari formasi di bawah kaki mereka. Dalam sekejap, sebuah sangkar besar terbentuk, menjebak Egy dan pasukan Shura di dalamnya. "Chu Feng, kamu bajingan. Kamu berbohong kepada ratu ini." Saat itulah Egy akhirnya menyadari bahwa dirinya telah dibodohi. Bukan karena Chu Feng tidak ingin menyelamatkan Xiao Yuer, tapi dia tidak ingin melibatkan Egy dan yang lainnya. Setelah bereaksi, Egy bergegas menuju Chu Feng dengan marah, tapi dihentikan oleh sangkar. Sangkar ini sangat kuat bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini adalah penjara kontrak yang dibangun khusus untuk mereka. Mereka hanya mengira mereka akan mengakhiri kontrak, jadi tidak peduli bagaimana kekuatan penghalang berubah, mereka semua setuju untuk menerima kerjasama ekstrim yang setara dengan menandatangani kontrak. Secara alami, mereka tidak dapat merusak kandang yang mereka tanda tangani secara sukarela. "Edan, apakah kamu masih asing sekarang?" Chu Feng bertanya sambil tersenyum. "Dasar bajingan, keluarkan aku," desak Egy. Tapi Chu Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan segera meremas formula ajaibnya. Bola yang telah ditangguhkan di tengah formasi setelah menandatangani kontrak dengan Egy dan yang lainnya mekar seperti kelopak batu kristal berisi 9 warna guntur. "Itulah batu hidupku. Jika sayangnya aku mati, kontrak kita akan dicabut, tapi sangkar ini tidak akan segera dicabut dan akan menjebakmu untuk sementara waktu. Aku hanya mencegahmu melakukan hal-hal bodoh, jadi jangan khawatir. Itu secara alami akan hilang ketika saatnya tiba." Melihat Chu Feng telah mengambil keputusan, kemarahan di mata Egy menghilang dan menjadi menyedihkan. "Chu Feng, bawa aku bersamamu. Saya masih memiliki beberapa cara yang belum saya gunakan. Saya bisa menyelamatkan Xiao Yuer. Saya dapat membantu Anda." Egy menatap Chu Feng dengan penuh kerinduan. Tapi Chu Feng berkata sambil tersenyum, "Aku tahu ratuku masih punya sarana, tapi aku juga tahu bahwa cara itu sangat berbahaya dan bisa membunuhmu. Aku akan menyelamatkan Xiao Yuer, tapi aku tidak akan menggunakan nyawamu." "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa perbedaan yang kamu dan aku miliki antara kamu dan aku? Bukankah hidup kita terikat bersama sejak awal? Bukankah kita selalu bertarung berdampingan, terlepas dari milikmu atau milikku? Apa maksudmu hari ini? Apakah kamu akan meninggalkanku?" Ratu Egy bertanya pada Chu Feng. Tapi Chu Feng menggelengkan kepalanya dan segera berbalik. "Chu Feng." Tapi tiba-tiba, raungan Egy datang dari belakang Chu Feng. Lalu terdengar suara pop. Suara itu membuat jantung Chu Feng berdetak kencang. Dia merasa hatinya hancur, dan tanpa sadar dia menoleh ke belakang.
Baru kemudian dia menyadari bahwa Egi sebenarnya sedang berlutut di dalam sangkar dan menatap Chu Feng dengan mata memohon. "Chu Feng, tidak bisakah kamu membawaku bersamamu seperti yang diminta ratuku?" Melihat pemandangan ini, air mata Chu Feng langsung keluar seolah tak terkendali. Meskipun dia telah melihat terlalu banyak apa yang disebut adegan dan mengalami terlalu banyak apa yang disebut kesulitan, menurutnya daya tahannya sangat kuat. Tapi ketika dia melihat Egi berlutut padanya, dan ketika dia melihat Nyonya Ratu berlutut di depannya dan menatapnya dengan mata memohon, Chu Feng tidak bisa menahan air matanya sama sekali. Ia segera berbalik, tidak ingin Egi melihat air matanya mengalir di wajahnya. Dia telah mengambil keputusan dan tidak bisa berhati lembut. Jika tidak, maka akan merusak Egi. Karena saat ini, Chu Feng tidak percaya diri. "Edan, kamu adalah orang terpenting dalam hidupku. Bahkan jika kamu menyalahkanku, aku tetap ingin kamu hidup." Chu Feng memunggungi Egi dan mengucapkan kata-kata ini. Setelah kata-kata itu jatuh, dia naik ke udara dan meninggalkan tempat ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.